Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah teori dasar perawatan rutin pasca penanaman pohon anggur. Dengan menggunakan racikan media tanam yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya, dan disiram dengan pupuk organik cair berasal dari ekoenzim, air jakaba, air kolam, air cucian beras, air redaman kulit bawang. Ini hasilnya. Ternyata membuat pohon anggur ini menjadi subur dan cepat berbuah. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali, karena setahun sebelumnya saya merasa gagal menanam pohon anggur karena ditanam yang kurang kena sinar matahari. Dan sekarang ditempatkan di greenhouse, di rooftop, menggunakan baja ringan dan ditutupi dengan spanduk transparan. Ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Ini suatu contoh untuk sobat pemula penanam anggur yang sudah merasa gagal. Jangan kecewa, terus berusaha lagi dan tentunya akan berhasil. Setelah pupuk padatan penyubur tanah diberikan di awal berbarengan dengan media tanam, maka perawatan berikutnya adalah yang pertama, penyiraman rutin setiap hari menggunakan pupuk organik cair atau POC dengan air yang bernutrisi, mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk perkembangan pohon anggur. Di antaranya ekoenzim, air cucian beras, air jakaba, air kolam, air redaman kulit bawang, dan lain-lain. Untuk pagi ini saya akan menyiram dengan menggunakan campuran 10 liter air kolam dengan ekoenzim 1:1000 dan air jakaba 30 ml banding 1 liter. Airnya sudah masuk ke dalam cerek dan siap untuk disiramkan. Air siramannya di roaring menggunakan air yang lainnya, tetapi khusus untuk air jakaba dan ekoenzim saya siramkan juga di bagian daunnya. Selain disiram di media tanam, seminggu 2 kali, biasanya di hari Senin dan Kamis. Yang kedua, pembuangan sulur dan pemangkasan tunas air yang tidak diperlukan, serta pengaturan batang sekunder maupun tersier rutin 1 minggu sekali. Tujuannya adalah agar nutrisi yang diserap oleh akar akan tersalurkan tepat sasaran. Hari ini tanggal 6 September
tahun 2024 berarti pemindahan bibit Angelica ini sudah 1 bulan dan ternyata sudah menghasilkan brokoli. Nah, disinilah akan saya potong kurang lebih di 2,75 meter. Nah, inilah batang sekunernya hasil pemotongan. Terlihat diameternya besar. Sebetulnya sayang juga untuk dipotong. Tetapi untuk menghasilkan hasil yang optimal, maka dengan tega saya memotong bagian sekunder ini. Inilah gunanya pemangkasan batang sekunder dan pembuangan sulur-sulur. Jadi sulur-sulur ini harus dipangkas karena dari sulur ini juga memakan nutrisi. Di sini ada batang yang akan saya potong karena terlalu panjang. Terus dilakukan semuanya. Intinya batang atau sulur yang tidak diperlukan harus dipotong supaya menghasilkan buah anggur yang optimal. Yang ketiga, penyemprotan rutin insektisida dan fungisida tiap 10 hari sekali. Gunanya untuk membasmi dan mencegah hama penyakit yang akan menyerang pohon anggur. Mereknya bebas apa saja, bisa dibeli di toko-toko pertanian maupun beli secara online. Namun, untuk mencegah kekebalan akibat rutin penyemprotan, sebaiknya disediakan minimal masing-masing 2 merek yang berbeda dan nantinya akan di rolling secara bergantian. Akan dipraktekkan mencampur salah satu dari insektisida dan fungisida dengan perbandingan 1 cc berbanding 1 liter air. Sendok ukur ini bervolume 1 ml atau 1 gram. Tutup kemasannya akan saya buka dulu. Dan seal dalam pun akan saya buka. Ini dosis yang saya ambil kurang lebih setengah kurang dari sendok ukur ini, dan langsung dimasukkan ke dalam wadah semprotan. Dan akan saya tambahkan fungisida dengan dosis yang sama. Tutup kemasannya dibuka dulu. Seal penutupnya akan saya buka dan akan saya tumpahkan kurang lebih setengah kurang fungisida dengan dosis kurang dari setengah sendok ukur. Akan saya campur dengan insektisida yang sudah masuk terlebih dahulu dan akan diaduk seperti ini. Terlihat airnya menjadi keruh. Yang tadinya bening sekarang jadi keruh, berarti
insektisida dan fungisidanya sudah tercampur. Kedua bahan kimia ini sudah tercampur di dalam wadah ini dan siap akan disemprotkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pada waktu penyemprotan menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Penyemprotan dimulai dari ujung seperti ini, baik daun, batang maupun media tanamnya. Seperti ini. Ini dilakukan di pagi hari sebelum matahari terbit atau di sore hari setelah matahari terbenam. Semuanya disemprot, baik di atas daun maupun di bawah daun. Keempat, pembersihan gulma atau pohon liar dan pengemburan kembali media tanam tiap 2 minggu sekali supaya penyiraman air yang bernutrisi dapat diserap oleh akar secara maksimal. Tanaman liar sebagai tamu yang tidak diundang harus disingkirkan karena menyerap nutrisi dari media tanam, agar nutrisi yang diberikan berupa pupuk padatan maupun pupuk cair akan diserap maksimal oleh akar-akar anggur. Ini tanaman liar harus dibuang. Tuh, terlihat akarnya panjang, dan ini tentunya akan mengganggu perkembangan dari pohon anggur yang sengaja ditanam. Nah, ini gulma atau tanaman liarnya harus segera dibuang. Sekaligus media tanamnya digemburkan supaya air siramannya akan menyerap sempurna ke dalam akar. Kurang lebih inilah hasil penggemburan kembali media tanam dan pembuangan tanaman liar yang tidak diinginkan. Sebanyak ini dalam satu pot tanaman liar yang ikut memakan nutrisi dari media tanam anggur ini. Kesimpulan dari video ini yang berjudul Teori Dasar Perawatan Rutin Pohon Anggur adalah: yang pertama, setiap hari harus disiram. Yang kedua, setiap 7 hari atau 1 minggu sekali dilakukan pembuangan sulur dan pemangkasan tunas air yang tidak diperlukan. Yang ketiga, setiap 10 hari dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Keempat, setiap 2 minggu sekali atau 14 hari dilakukan pembersihan gulma atau tanaman liar dan pengemburan kembali media tanam. Dengan telah dijelaskannya minimal keempat perawatan rutin
yang harus dilakukan di dalam penanaman pohon anggur untuk fase vegetatif, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.